Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tunjukkan bagaimana mengecek apakah perusahaan Kanada itu legit atau abal-abal ya. Karena banyaknya human traffic, organ dijual, kemudian kalau anak perempuan dijual kepada orang-orang laki hidung belang, dan anak kecil juga dijual ke pedophile, bahkan ada yang dibunuh. Maka hati-hati ya, yang ingin kerja ke luar negeri. Kalau Kanada saya tunjukkan bagaimana cara ngecek perusahaannya itu benar-benar eksis atau pura-pura. Ya, jadi kalau Anda dapat tawaran kerja, walaupun itu mereka pakai di job bank, kalau di job bank biasanya aman karena itu milik pemerintah Kanada. Tapi kalau di Google misalnya, cari kerja di Google, kemudian Anda lihat, Anda tertarik, Anda apply. Sebelum Anda apply itu cek dulu nama perusahaannya, masukkan ke sini. Ya, contohnya yang paling ini misalnya Green Farm ya, contohnya. Nah, ini ada macam-macam. Anda lihat dulu alamatnya ya, lokasinya, statusnya ini lihat, ini yang paling penting. Kalau yang ini ternyata inaktif gitu. Dan sumbernya bisa dilihat. Kalau kepingin tahu profil kompleknya tuh ada di sini. Kalau yang ini ada di sini, beda-beda ya. Ada company's office ya. Nah, ini bagusnya di sini. Kemudian ini cara pertama dari Canada Business Registry. Ini yang saya mau tunjukkan. Di canada.ca itu Anda klik Business and Industry, kemudian Research and Business Intelligence ya. Jadi untuk melihat registrinya ada di sini. Anda bisa search by name atau registry ID kalau punya atau business numbernya ya. Kemudian kalau Federal Corporation, wah ini lain lagi. Ini perusahaan federal. Ini yang versi Quebec. Quebec itu punya sendiri. Anda bisa klik di sini. Saya tadi sudah latihan Sami Fruits, itu yang saya cerita di video sebelumnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Kanada, mampir ke Montreal, beli buah-buahnya jangan di supermarket besar ya, mahal-mahal. Beli aja di sini. Murah-murah sekali. Oke, buah sama sayuran. Ternyata dia punya banyak, bahkan saya temukan dia punya plazanya juga. Kemudian ini hmm, For Kids Foundation ya, financing company besar sekarang alhamdulillah. Oke. Jadi Anda klik Canada.ca Immigration dan Work in Canada, nanti cari employer who have been found non-compliant. Setiap saat selalu diperbarui. Misalnya hari ini saya nemukan tanggal 23, berarti sekitar seminggu yang lalu ada extreme value visa. Ini kena penalti 5.000 tapi masih bisa bekerja. Apa apa masalahnya? Ternyata dia nggak kasih inspektornya dokumennya gitu. Dokumennya mungkin nggak lengkap mungkin. Kalau ini misalnya kena 10.000 ya. Kemudian kalau 15 ini kena nomor 15 ini lain lagi, dia kena 5.000 faith ministry. Faith ministry ini biasanya kayak gereja gitu. Ternyata dia ndak not actively engaged. Jadi dia itu ambil orang foreign national ya. eh tapi sebetulnya nggak boleh ya pakai apa, hire orang lain. Dia mungkin punya live in caregiver untuk merawat orang yang sakit, tapi hire orang lain tanpa seizin pemerintah, jadi kena kena 5.000 dolar. Ini 10.000 dolar. Ini ineligible karena dia nggak bisa bayar, padahal penaltinya cuma 1.000. Berarti mungkin perusahaan ini bangkrut ya, nggak 1.000 dolar pun aja nggak bisa bayar. Kalau alasannya apa? Alasannya dia tidak punya dokumen bahwa mereka bisa hire orang foreign national gini ya. Jadi ini tempat yang paling bagus untuk melihat kalau bermasalah. Kalau ingin tahu perusahaannya itu abal-abal atau benar-benar ada, klik di sini. Kalau yang di Quebec ya, kalau klik di sini nanti masuk ke sini ya. Kalau di Kanada ini dia kalau yang Corporation Kanada. Tapi kalau di luar itu ini, kalau importer ini lain lagi ya, dan ini juga by sector ya. Jadi ini yang saya tunjukkan. Anda mungkin perlu membaca ini
Compliance information for employers hiring temporary foreign workers. Kenapa perlu dibaca? Anda nanti lihat sendiri ya. Karena peraturannya ketat untuk punya tenaga kerja asing, tidak sembarang perusahaan bisa. Kenapa perlu Anda tahu? Jadi Anda juga tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kenapa mereka butuh Anda. Jadi Anda itu saya sarankan kalau ini ya mencari kerja, jangan merasa Anda ini adalah yang butuh. Mereka juga butuh Anda gitu loh, sama-sama butuhnya gitu. Makanya uh, dengan cara berpikir seperti itu, Anda punya rasa percaya diri. Oh, mereka butuh kok, aku juga bisa kok. Aku punya skill yang mereka butuhkan, mereka punya job yang aku butuhkan. Jadi Anda tidak merasa di bawah mereka. Karena maaf ya, banyak perusahaan asing yang kadang-kadang merendahkan orang-orang asing yang di hire. Karena merasa kamu kasih job. Jadi mereka semena-mena. Kalau semena-mena Anda harus lapor. Ya, lapornya sebelum sebelum terima kerja periksa ini juga, ya. Kemudian kalau Anda ini apa namanya? Kalau mau kontak akan ada sudah CE immigration bagian work ini. Nah, bagian work ini Anda turun ke bawah. Ini yang mau saya tunjukkan. Kalau Anda merasa sudah dapat kerja di Kanada dan ada apa-apa, Anda lihat. Ya, misalnya Anda di-threaten, di-bullying, dan sebagainya. Anda berhak lapor. Dan laporan pun seperti saya tunjukkan video sebelumnya, rapor rapor eh, report abuse-nya itu Anda tidak akan dilaporkan ke bos Anda. Jadi jangan takut diam-diam lapor. Nanti bos Anda diteliti perusahaannya sama pemerintah Kanada. Kalau terbukti dia itu apa menekan karyawan atau misalnya gajinya di apa dikurangi atau mungkin paspor Anda diambil jadi Anda tidak bisa lari itu atau pindah perusahaan lain itu tidak boleh semua. Semua ada semua di sini. Silakan lihat video sebelumnya. Jadi Anda jangan khawatir harus lapor. Oke? Okay? Kan tadi kan saya bilang barusan saya upload video tentang Newfoundland and Labrador. Sekarang mulai buka peluang, ya. Misalnya Anda kepingin kerja di Saint John seperti di film video sebelumnya tentang orang yang tertipu itu. Di Saint John ini, ya, yang cerita itu loh tentang orang yang di scam. Itu benar-benar perusahaannya dari Filipina. Bayangkan sesama negara sendiri menipu ya, orang Filipina menipu orang Filipina. Jangan kaget kalau ada orang Indonesia menipu orang Indonesia. Namanya manusia ya, itu kadang-kadang gelap matanya untuk mendapat uang dolar. Jadi dia tega mengorbankan temannya sendiri. Bahkan saya lihat beberapa hari yang lalu ada video di YouTube katanya ada orang Indonesia yang pergi ke Myanmar atau ke Kamboja yang tertipu. Kemudian dia disiksa dan diambil organnya, ginjal atau apa tanpa anestesi lagi. Ya mati tuh orangnya. Itu, aduh ngeri saya. Jadi hati-hati ya, sebelum ke luar negeri jangan keburu lompat lah. Pikirkan dulu keselamatannya, perusahaannya benar tak gitu. Kalau di luar negeri, misalnya mau ke Kamboja atau ke Australia atau kemana, lihat dulu apakah ada cara untuk ngecek perusahaannya benar atau enggak. Sekarang misalnya ya, saya coba ini, misalnya, oh ini license ya, terlalu ini. Ini, personal care attendant, medical ya. Kita klik ya. Dan nama perusahaannya adalah Counselor Park. Pertama dilihat biasanya kalau legit itu ada websitenya. Zaman sekarang wajib ada website oleh perusahaan. Ternyata ini tempatnya bagus. Ya, jadi caregiver untuk orang-orang sudah tua kayak gini. Ya, nah ini long term care. Programnya apa? Anda periksa dulu sebelum terima jobnya gitu ya. Hati-hati ya. Jadi mungkin Anda cuman ya menghibur orang tua tua ini. Nggak tahu nanti tugasnya apa. Nanti kita lihat di sini. Ayo kita lihat. Um, Ternyata nih
ini bayarannya, tapi kerjanya banyak loh ini. Oh, bi-weekly, jadi setiap 2 minggu. Jadi seminggu sekitar 30 jam, berarti 37,5 jam. Dan tidak terlalu banyak, jadi bisa istirahat sih. Dikalikan ini. Anda kalkulasi. Ya, misalnya ini ya. Ini cuma contoh aja ya, 22,95. Karena bayarnya tiap 2 minggu ya. Di sini jangan kaget. Nih, nah, 22,95 dikalikan 60 jam selama 2 minggu. Jadi selama Anda dapat segini untuk bayaran di apa namanya setiap 2 minggu. Belum dipotong pajak ya. Jadi kalau ini kan 2 minggu, kan per minggu berarti 30 jam dikalikan 2 minggu selama 1 tahun. Jadi Anda tahu 1 tahun Anda dapat segini. Itu perkiraannya ya. Kemudian Anda dapat health benefit, financial benefit, dan terus bagus. Fotonya lulusan college minimal ya. Kemudian experience bagus, harus punya aset experience. Ini, jadi Anda akan kerja di nursing home buat orang tua-tua ya. Ini tugasnya. Ini ya. Jadi ngasih makan pasien, eh, apa namanya bed pants-nya dikosongkan, dibersihin ya. Kemudian angkat orang tua-tua, pindahin posisinya, apa bikin tempat tidurnya, ini memandikan ya, nyisir rambut dan sebagainya ya. Tuh, dan Anda perlu sertifikat. Nah, ini ada yang bilang sudah ada yang punya sertifikat, itu bagus sekali. Jadi bisa apply di sini. Kemudian harus harus ini ya, Anda punya surat dari polisi, kelakuan baik ya, jangan lupa. Kemudian rekordsnya imunisasi tuberkulos ya, semua ya. Ini juga mereka punya adult abuse registry check, ini saya baru tahu, ini bagus sekali. Ini adalah website di mana kita bisa tahu adult protection di Newfoundland and Labrador. Ini bagus sekali untuk melaporkan kalau ada abuse, terutama di panti-panti jompo. Jadi kalau Anda menjadi caregiver, sebelum Anda terima kerjaannya di situ, misalnya Anda tertarik untuk bekerja di sebuah panti jompo, itu periksa dulu apakah pernah laporkan panti jompo itu abuse orang-orang tua. Jangan sampai Anda kerja di tempat yang abusive karena sistemnya jadi mengena ke Anda. Nanti nama Anda jelek. Kalau Anda pernah kerja di situ, nama Anda jelek, Anda mau apply ke perusahaan lain yang serupa, itu bisa ditolak. Ini saran saya ya. Jadi ini informasinya. Eh, Bisa telepon sini kalau Anda merasa waktu kerja Anda melihat teman kerja Anda abusive, bisa lapor di situ. Ya, jadi silakan dicek di sini alamatnya, oke? Financialnya oh ini as per collective agreement. Nah, kalau ini gini berarti Anda dilindungi oleh sindikat. Sindikat itu union kalau bahasa union, kalau bahasa Perancisnya di sini sindika. Jadi berarti seperti pegawai negeri. Kalau ada union itu bagusnya apa? Kalau Anda sudah dapat permanent job, ini katanya permanen kan? Kalau Anda permanent job, itu Anda akan dilindungi oleh sindikat atau union tadi. Apa kalau bahasa Indonesianya? Saya kok lupa ya. Jadi Anda agak gampang di PHK seenaknya. Union itu bagusnya apa? Melindungi worker, pekerja gitu. Kemudian Anda dapat free parking, paid time off, ini bagus ini. Group insurance benefit and life insurance, ini bagus kerjaan seperti ini ya. Ini juga dapat dental plan ini health dan sebagainya, sampai kacamata pun dapat. Ini bagus sekali pekerjaan seperti ini. Siapa yang tertarik silakan apply. Lihat ini bedanya. Kalau Anda lihat itu median wage-nya 18, tapi Anda dibayar lebih tinggi. Di mana? Di tempat di sini. Tempatnya ada di sini. Di daerah sini. Ini kalau Anda klik,
ini di Saint John, di Newfoundland Labrador, semuanya ada 34 job posting ini dilihat ini. Ada banyak ya. Jadi saran saya itu tadi, kalau mau cari kerja pertama sebelum uh, wawancara, sebelum menerima tawaran kerja, pastikan perusahaannya itu eksis ya, dilihat di sini semua atau di sini. Kemudian tidak ada masalah ya. Dan kalau Anda sudah terlanjur kerja, Anda harus berani report. Tahu reportnya di mana? Baca di sini ya. Ada caranya di sini. Untuk report itu ada caranya. Ini nomor teleponnya. Mereka bisa 200 bahasa. Saya kurang tahu apakah ada di bahasa Indonesia atau enggak. Saya kurang tahu. Ya, ini uh, buat Anda bisa di-scan. Kurang tahu kalau di video bisa di-scan enggak. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut ya. Kemudian ini tadi kalau ke job bank tadi, Anda bisa lihat median wage-nya berapa, daerahnya itu apa aja, di daerah itu dibutuhkan kerjaan apa aja. Anda sudah tahu NOC-nya sekarang, jadi kalau Anda apply di NOC 33102 itu ketahuan nanti apa aja. Nah ini bagusnya di sini, jadi ada summary ya. Ini terusnya prospeknya bagus kalau Anda kerja sebagai nurse aid ya, caregiver, prospeknya bagus ya. Kemudian biasanya butuh post secondary, biasanya 18 dolar per jam di daerah sini. Tapi yang tadi kan 22 ya, kalau nggak salah, lebih bagus kan ya. Gitu. Ya, sudah saya kasih tahu kan. Jadi home care worker ya, Newfoundland nih, and Labrador ya. Nih, ini ternyata tidak banyak karena itu harus ini ya, perusahaan ini. Tapi Anda bisa klik ini sponsor. Nah, jobsbear.com. Jadi selain job bank dia bikin job bear. Lucu juga. Nah, jadi intinya gitu tadi. Jadi pertama lihat perusahaannya ada atau tidak. Kedua, Anda lihat apakah bermasalah. Perusahaannya eksis pertama. Dilihat dari direktorinya ini dan ini kalau dikepek. Kemudian dilihat apakah perusahaannya itu bermasalah, dilihat dari sini. Kemudian kalau Anda apply dan diterima, Anda harus siap untuk tahu kalau ada apa-apa Anda telepon untuk report abuse. Ini pegangan ya. Karena apa? Karena Anda berada di luar negeri, nggak ada family, nggak ada teman. Dan jangan lupa selalu ini ya, kalau di Kanada itu lapor ke KBRI Ottawa. Ini penting sekali, jangan lupa. Di sini, embassy-nya. Kenapa Anda harus lapor? Karena begitu Anda pindah di Kanada, kalau ada apa-apa, KBRI bisa melindungi Anda, gitu loh. Jadi penting sekali, jangan sampai, lah aku nggak peduli lah, gitu. Ngapain ke KBRI, gitu. Oh, penting sekali. Di sini saya tunjukkan caranya lapor. Di sini. Nah, ini dia. Ini. Untuk Indonesian citizen itu lapor diri. Itu ya. Lagi pula nanti Anda bisa ganti paspor di sini ya. Kemudian legalisasi dokumen, perkawinan berkerjaan dan sebagainya. Nah, lapor diri ini gampang kok. Lapor dirinya ini cuman ngisi ini formulir. Ya, ini dia. Ya. Hmm. Ini kenapa lapor diri ini? Untuk mempermudah Anda memperoleh pelayanan publik di luar negeri, memastikan hak sipil dan politik terpenuhi. Ya, Anda juga pemilu di sini. Ini siapa saja yang perlu lapor diri. Nah, ini pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut, pelajar, profesi di luar negeri lainnya, ekspatriat, atau tinggal di luar negeri karena pernikahan. Ya, kemudian bagaimana lapornya? Bisa online, ya.
Kemudian apalagi dokumen yang diperlukan KTP, paspor ya, dokumen bukti tinggal. Jadi kalau permanent resident foto ya, kemudian atau visanya, visa Kanada ya, gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Insya Allah link-link ini saya taruh di bagian eh, deskripsi ya, insya Allah ya. Jadi semoga berguna. Sampai sini dulu. Eh, Jangan lupa lapor diri dan apa eh, mempersiapkan interview. Nanti insya Allah lain kali saya kasih tips-tips bikin CV. Insya Allah ya pelan-pelan ya. Kemudian interview dengan orang Kanada itu gimana? Karena ada bedanya ya dengan negara lain. Kemudian kalau sudah kerja itu bagaimana apa membawa diri di kantor atau di tempat Anda kerja gitu ya. Oke, semoga berhasil. Makasih banyak sudah melihat. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.